Laptop tipis dan ringan yang harganya belasan juta rupiah ini baterainya bisa bertahan 23 jam dan bahkan bisa main Black Myth Wukong. Tenang, laptop Windows 11 yang satu ini masih pakai prosesor X86. Prosesornya pakai Intel Core Ultra 200 V-Series atau yang dulu dikenal sebagai Lunar Lake. Ya, main Black Myth Wukong masih bisa. RAM-nya 16GB, kecepatannya 8533 MHz, super kencang. Dia juga udah punya NPU yang kemampuannya di atas 40 TOPS, jadi memenuhi persyaratan Copilot Plus PC. Layarnya udah OLED 100% DCI P3, cocok buat content creation. Tidak ketinggalan, laptop ini juga udah punya sertifikasi Evo, jadi performanya kencang, baterainya irit dan fiturnya super lengkap. Ya, laptop super irit ini adalah Acer Swift 14 AI Copilot Plus PC keluaran tahun 2024. Ya, nggak disangka-sangka ya, laptop Intel Lunar Lake yang harganya terjangkau, maksudnya di bawah 20 juta ya, akhirnya muncul juga di pasar Indonesia. Tapi tenang, tipe 1 ini performanya tetap kencang dan daya tahan baterainya jadi super irit. Langsung aja kita mulai pembahasan dari spesifikasi utamanya. Prosesornya yang satu ini pakai Intel Core Ultra 5 prosesor 226V. Fabrikasinya TSMC 3 nanometer. Base powernya 17 watt. Dia punya 8 core, 8 thread yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core. Intel Smart Cache-nya ada 8 MB. Untuk integrated graphics-nya dia pakai Intel Arc Graphics 130V. Berbeda dengan Arc Graphics 140V yang punya 8 Xe cores, yang satu ini punya 7 Xe cores. Tapi tenang, IGP ini tetap menggunakan arsitektur GPU Xe2, jadi fiturnya masih mirip seperti yang ada di Arc Graphics 140V. Nah, untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 40 TOPS. Ini jelas masih memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft. Untuk memori atau RAM dia pakai 16GB LPDDR5X 8533 MHz, dual channel 128 bit. Perlu diperhatikan ya, chip memori pada Intel Lunar Lake ini menyatu dengan prosesornya, jadi udah pasti nggak bisa di-upgrade, tapi udah pasti juga kenceng banget. Untuk storage-nya dia pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Wireless connectivity dia pakai modul Intel Killer yang sudah support Wi-Fi 7, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.4. Jadi kekinian dan future proof. Walaupun pakai Wi-Fi 7, laptop ini tetap dapat terhubung ke router Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6 atau versi-versi di bawahnya. Jadi aman kompatibilitasnya. Kapasitas baterainya ada di 65 Wh. Jadi besar walaupun bukan yang paling besar untuk laptop tipis. Operating system dia pakai Windows 11 24H2. Jadi mampu menjalankan fitur-fitur AI seperti Recall, Co-Creator, dan Live Caption. Menariknya lagi, di laptop ini disediakan software Acer Assist yang merupakan chatbot yang dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan tertentu tanpa perlu terhubung ke internet. Jadi menjawabnya itu pakai AI yang lokal di laptop aja. Langsung kita coba aja nih. Tapi pertama-tama kita matikan dulu ya koneksi internetnya. Selanjutnya kita tuliskan pertanyaan di kolom chat, lalu kita tekan enter. Tuh, lihat kan, Acer Assist-nya bisa dengan cepat menjawab pertanyaan yang kita tulis tadi tanpa internet. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik, materialnya aluminium. Laptop ini juga sudah memenuhi standar daya tahan military standard 810H, jadi dijamin ketangguhannya. Untuk warna ini namanya adalah Steam Blue. Untuk desain, laptop ini sebenarnya tetap menggunakan pakem dari desain seri Swift yang kita kenal selama ini. Hanya saja untuk sisi pinggir depan dan samping dibuat menipis di ujungnya, jadi memberikan kesan bodi yang ramping banget. Perubahan lainnya ada di posisi logo Acer di punggung layar, yang kini dipindah dari tengah atas jadi ke pojok kanan atas. Secara keseluruhan penampilan laptop ini terasa elegan dan profesional. Untuk ukuran panjangnya adalah 31,2 cm, lebar 22,1 cm dengan ketebalan di 1,59 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja hanya di 1,26 kg. Untuk bobotnya ini masih tergolong ringan ya untuk laptop 14 inci dengan bodi aluminium. Untuk charger bobotnya 195 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor Type-C. Sayangnya chargernya ini adalah charger 2 bagian yang masih memiliki kabel tebal, jadi terasa agak kurang praktis saat dibawa-bawa. Padahal laptopnya udah tipis dan ringan nih. Tapi tenang, charger ini bisa aja diganti dengan GaN charger yang lebih kecil, lebih praktis aja, lebih ringan ya, lebih ringkas kalau mau dibawa-bawa. Total bobotnya kalau dibawa dengan charger bawaannya adalah 1,46 kg. Tetap cukup ringan sih ya. Untuk display ini adalah layar berukuran 14 inci. Resolusinya 1920x1200 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz dengan tingkat response time di 0,2 millisecond. Karena ini adalah panel OLED. Menurut Acer, tingkat kecerahan maksimumnya ada di 400 nits di mode SDR dan 500 nits di mode HDR dengan color gamut di 100% DCI P3. Sementara kalau hasil pengukuran kami, dia bisa mendapatkan
mendapatkan 413 nits di mode SDR dan di mode HDR ternyata tinggi banget naiknya ya. Jauh sampai 665 nits. Jauh lebih tinggi daripada klaimnya. Untuk gamut coverage ada di 97,2% DCI-P3 dengan gamut film di 119,6% DCI-P3. Hasil ini menandakan kalau laptop ini siap dipakai buat editing video, editing foto, maupun desain yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Mau dipakai untuk streaming video HDR juga mantap nih, karena sudah punya sertifikasi Display HDR True Black 500. Dipakai untuk bekerja berjam-jam juga nggak ada masalah, karena sudah punya sertifikasi iSafe 2.0. Jadi cahaya birunya dijamin aman dan nyaman untuk mata. Menariknya, panel OLED ini dipadukan dengan permukaan layar yang glossy, jadi menghasilkan tampilan warna yang lebih cemerlang lagi. Untuk bingkai layarnya, ini juga sudah menggunakan desain yang tipis pada sisi kanan dan kirinya. Sementara untuk engsel layarnya ini bisa dibuka lurus 180 derajat. Jadi ini memudahkan kita kalau mau ngasih lihat isi layar ke klien atau rekan kerja atau teman kita lah yang ada di depan kita, walaupun kita berada di meja yang kecil ya. Dan ini juga mencegah kemungkinan rusak akibat nggak sengaja kalau layarnya kedorong gitu ya. Aman, nggak ada masalah. Oke, beralih ke kamera dan mikrofonnya. Laptop ini dilengkapi dengan Super Clear QHD AI camera dengan kemampuan mengambil gambar dan merekam video hingga resolusi 1440p 30 fps. Tentunya kamera ini sudah mendukung fitur Windows Studio Effect seperti automatic framing, eye contact, dan background blur. Dan karena laptop ini sudah punya NPU, penggunaan baterainya akan jadi lebih irit dibandingkan laptop tanpa NPU saat fitur-fitur tadi diaktifkan karena dia pakai NPU gitu ya. Nah, menariknya kamera ini ternyata sudah mendukung fitur Acer User Sensing. Saat diaktifkan, laptop dapat secara otomatis melakukan lock saat kita menjauh dari laptop dan segera melakukan login saat kita berada kembali di depan laptop. Jadi aman nih kalau mau ditinggal-tinggal. Selain itu, layar juga dapat dibuat otomatis meredup saat kita sedang tidak menatap ke layar, jadi bisa lebih irit baterai. Fitur ini juga bisa mengingatkan kita untuk beristirahat sejenak setelah bekerja beberapa waktu dan memberitahu kalau jarak mata kita terlalu dekat dengan layar. Ada juga kemampuan untuk memindahkan kursor atau window aplikasi dengan cepat ke layar tambahan. Cukup dengan memalingkan wajah ke arah layar tambahan kita. Laptop ini juga dilengkapi dengan 3 buah mikrofon yang sudah mendukung fitur Acer Purified Voice 2.0 yang mampu menghilangkan suara bising di sekitar kita. 2 mikrofon adanya di sisi kanan dan kiri kamera, sementara 1 mikrofon lagi ditempatkan di sisi pinggir depan bodi laptop yang dekat dengan tubuh kita. Ya, dengan sensor kamera dengan resolusi setinggi ini, gambar yang ditangkap memang tampak jernih dengan detail yang cukup baik, walaupun wajah kami tampak agak sedikit kemerahan ya. Sementara untuk mikrofonnya ini mampu menangkap suara kami dengan jelas tapi tetap natural. Ya, tentunya mikrofon ini juga mampu menghilangkan suara bising di sekitar kami dengan sangat baik saat fitur noise cancellation-nya diaktifkan. Oke, saat ini saya lagi ada di pinggir jalan untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Acer Lunar Lake yang satu ini. Jadi gimana nih, suara bising yang ada di belakang saya, apakah masih masuk ke dalam mikrofon atau enggak? Ya, kali ini saya lagi mau nyobain kemampuan noise cancelling dari laptop Acer Swift yang satu ini. Tapi kenapa sih kita ngetesnya di dalam ruangan? Coba deh kameranya muter, lihat. Tuh, di depan saya ada orang yang tadi dengan bising banget suaranya ya. Tapi ternyata mikrofonnya bisa menangkap suara saya dengan jelas tanpa mendengarkan suara-suara mereka ini. Ini adalah salah satu kemampuan AI yang ada di laptop ini. Jadi gimana? Masih kedengaran nggak suara saya? Dan suara mereka masih bocor nggak nih ke sini? Oke, ini adalah hasil rekaman dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Acer Swift dengan prosesor Intel Lunar Lake. Jadi gimana nih kualitasnya? Oke atau enggak? Nah, untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Kita dapat mengatur profil suara dengan equalizer melalui software DTS. Laptop ini juga masih mampu menghasilkan suara yang cukup lantang ternyata ya. Suara yang dihasilkan juga tergolong jernih dengan detail yang lumayan baik, walaupun untuk sektor bassnya masih terasa kurang. Tapi ya wajar lah, ini kan laptop tipis. Nah, untuk konektornya di sebelah kiri ada satu HDMI 2.1, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, dan ada 2 Thunderbolt 4 yang sudah mendukung USB 4 40 Gbps, power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt juga. Nah, beralih ke kanan ada satu 3,5 mm audio combo jack, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A juga yang besar. Nah, oke, untuk keyboard sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru di sini. Desain dan tata letak tombol keyboard tetap mirip seperti Acer Swift terbaru yang lainnya ya, termasuk juga untuk kenyamanan pakainya. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang dapat diatur dengan menekan tombol F11. Oke, untuk touchpad-nya, laptop ini dilengkapi dengan precision touchpad dengan posisi center to body yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga tombol Copilot.
Posisi seperti ini memang membuat sebagian kecil dari telapak tangan kami akan bertumpu di area touchpad saat sedang mengetik. Untungnya touchpad ini seperti memiliki fitur palm rejection, jadi tidak membuat kursor mouse bergerak-gerak saat kita lagi mengetik. Sementara itu walaupun tidak menggunakan material kaca, tapi jari kami tetap dapat bergerak dengan mulus di atas permukaan touchpad ini. Uniknya, di area touchpad ini ada semacam pola yang akan memancarkan cahaya putih saat NPU dari prosesor ini bekerja. Jadi kita bisa tahu apakah aktivitas kita memanfaatkan kemampuan NPU atau tidak. Kalau tidak diinginkan, pengguna juga bisa mematikan fitur ini di software Acer Sense. Nah, untuk cooling sistemnya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah heat pipe dan 1 kipas besar untuk mendinginkan prosesor. Sementara lubang pembuangan panasnya ada 1 buah yang mengarah ke belakang. Nah, untuk aspek security-nya, laptop ini dilengkapi dengan 2 jenis pengamanan biometrik, yaitu dengan pengenalan wajah dan juga dengan sidik jari. Untuk sensor, sidik jarinya ditempatkan menyatu dengan tombol power. Selain itu, ada juga penutup fisik untuk kamera untuk mencegah kemungkinan kita diintip walaupun kita lagi dihack. Sekarang kita masuk ke aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 3 profil performa, yaitu silent, normal, dan performance. Profil performa ini dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F atau melalui software Acer Sense juga bisa. Nah, langsung aja kita mulai pakai 19R23, nyolok ke charger tentunya ya. Untuk stability test selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 9.964 poin di mode normal dan 9.973 poin di mode performance. Sementara skor yang bisa dipertahankan itu dari 7.500 sampai 7.600 poin di mode normal dan 8.200 sampai 8.300 poin di mode performance. Sekarang kalau kita cabut colokan listriknya dan kita hanya pakai baterai doang, kita lihat bahwa skor yang didapatkan adalah 7.700 sampai 7.800 poin di mode normal. Jadi terlihat ya, saat pakai baterai performa prosesornya tetap sama dengan saat pakai charger. Ini membuat dia memenuhi persyaratan EVO. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya dengan menggunakan Cinebench R23 Stability Test selama 30 menit. Di mode normal, suhu prosesor sempat mengalami spike hanya ke 86 derajat Celcius di awal pengujian, sebelum akhirnya turun ke kisaran 75 sampai 76 derajat Celcius, lalu turun lagi ke kisaran 65 sampai 66 derajat Celcius hingga pengujian berakhir. Sementara di mode performance, suhu prosesor bertahan stabil di kisaran 68 sampai 70 derajat Celcius walaupun di awal sempat ada lompatan hingga 79 derajat Celcius. Tampaknya ini terjadi karena kipasnya berputar lebih kencang ya. Oke, langsung aja kita lihat kalau pakai aplikasi beneran gimana. Kita gunakan Blender 4.0.2 dengan BMW Car Scene. Untuk CPU rendering ini selesai dalam waktu 4 menit 10 detik. Sementara kalau kita pakai GPU rendering dengan One API ini selesai dalam waktu 1 menit 2 detik. Ya, prosesor ini ternyata masih lumayan mumpuni untuk rendering 3D ringan dengan akselerasi GPU atau tepatnya integrated graphics-nya sendiri. Ya, karena memang laptop ini tidak punya GPU tambahan ya. Nah, suhu kerja pada saat melakukan GPU rendering dengan One API di mode performance, suhu prosesor dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 70 derajat Celcius. Adem, gak ada masalah. Lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024, video 4K 60 2 menit 7 detik. Kita ekspor dengan software only selesai dalam waktu 8 menit 42 detik. Kalau pakai OpenCL selesai dalam waktu 5 menit 10 detik. Sementara kalau videonya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, software only exporting selesai dalam waktu 1 menit 57 detik. Wah, udah kencang nih ya. Kalau pakai OpenCL 1 menit 13 detik. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export dengan OpenCL di mode performance, suhu rata-rata prosesor dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius walaupun di akhir pengujian sempat ada lompatan sekali ke 75 derajat Celcius. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Ini adalah aplikasi editing video kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik selesai diekspor dalam waktu 7 menit 45 detik. Sementara kalau videonya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik diekspor dalam waktu 1 menit 54 detik saja. Kenceng nih ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode performance, suhu prosesor tercatat aman di bawah 75 derajat Celcius. Padahal pengujian seperti ini biasanya menaikkan suhu prosesor di atas 90 derajat Celcius. Di sini bahkan nggak nyentuh 80 derajat Celcius. Lanjut dengan CapCut. Kenapa dipakai? Karena akselerasinya CapCut ini memang luar biasa ya. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan CapCut. Untuk video 4K 60 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 2 menit 2 detik saja. Ya, ini 4K 60 ya. Kencang banget ekspornya. Lalu untuk video Full HD 60 fps yang 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 48 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode performance, suhu rata-rata prosesor dapat dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius walaupun di akhir pengujian sempat ada lompatan sekali, tapi itu juga cuma ke 76 derajat Celcius saja. Ya, jadi secara keseluruhan untuk editing video 4K 60 masih memungkinkan kalau pakai CapCut. Sementara pada umumnya software-software lain akan nyaman sekali untuk exporting di 1080p 60 fps dan bahkan kencang sih. Lanjut untuk Handbrake 1.8.2. Di pengujian ini kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps AV1 ya.
Tanpa akselerasi quicksync ini selesai dalam waktu 9 menit 30 detik. Kalau kita pakai akselerasi quicksync selesai dalam waktu 2 menit 57 detik. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat konversi dengan quicksync ya, di mode performance suhu rata-rata prosesor dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius, walaupun di tengah-tengah ada lompatan sekali ke 82 derajat Celcius. Oke, sekarang kita pakai UL Procyon. Benchmark ini akan menguji kemampuan NPU di prosesor dalam menghasilkan gambar dari input teks dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. NPU di laptop ini membutuhkan waktu 12,075 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Sebagai perbandingan, NPU di Intel Core Ultra 7 Processor 258V itu butuh waktu sekitar 11,4 detik di pengujian yang sama. Jadi perbedaan performa NPU-nya cuma sekitar 5% saja. NPU di laptop ini juga berkali-kali lipat lebih kencang dibandingkan NPU di Intel Core Ultra 7 Processor yang 155H. Yang itu membutuhkan waktu sekitar 44,4 detik di pengujian yang sama. Jadi jelas ya, walaupun ini versi yang lebih terjangkaunya, tapi performa NPU-nya tetap monster di sini. Nah, sekarang untuk gaming bagaimana? Nah, tentunya bisa juga dong, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, suhu kerja saat main Assassin's Creed Mirage selama setengah jam di mode performance, suhu prosesor dapat dikendalikan di kisaran 60-61 derajat Celcius. Sementara suhu permukaan bodinya di game yang sama selama setengah jam, untuk keyboard area paling panas kita temukan di tombol F5 dengan suhu berkisar 41-42 derajat Celcius. Sementara untuk area di sebelah atas keyboard suhunya mencapai 42-43 derajat Celcius. Untuk palm rest itu aman, di bawah 35 derajat Celcius. Tapi perlu diperhatikan ya, suhu permukaan bodi setinggi ini itu hanya terjadi kalau kita main game 3D yang berat dengan profil performa yang paling tinggi. Jadi, saat aktivitasnya lebih ringan, harusnya suhu bodinya ya aman-aman aja. Lanjut ke storage testnya. Dengan Crystal Disma kita temukan bahwa kecepatan baca dari SSD-nya ada di 5049 MB per second dan kecepatan tulisnya di 4634 MB per second. Ini memang bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 paling kencang, tapi ini udah kenceng banget sebetulnya untuk laptop tipis seperti ini. Oke, sekarang kita uji daya tahan baterainya. Untuk tes baterai kita pakai setting brightness 150 nits, volume suara di 25% dengan mode normal. Nah, untuk 1080p local video playback yang artinya kita putar videonya secara lokal aja, bukan streaming, selesai dalam waktu hampir 24 jam loh sebenarnya. 23 jam 45 menit. Ini sangat irit sekali untuk sebuah laptop dengan prosesor X86. Ya, saya tahu ada yang bilang, itu X64 bang. Oke, X86 64 bit ya, X64. Bahkan ini adalah laptop pertama dengan Windows 11 dengan prosesor X86 yang mampu menembus daya tahan baterai di atas 20 jam berdasarkan pengujian kami. Nah, kami juga nguji dengan setting brightness 200 nits ya, yang merupakan standar pengujian laptop Evo dengan layar OLED. Hasilnya adalah baterai masih tetap bertahan di atas 20 jam, tepatnya 20 jam 25 menit. Masih sangat irit. Oke, sekarang kita tes kalau dia lagi streaming video selama 1 jam. Untuk streaming Netflix, baterai berkurang sekitar 6% saat menggunakan Netflix app dari Microsoft Store. Sementara untuk streaming YouTube 1080p, baterai berkurang sekitar 5,8% kalau menggunakan Google Chrome. Ini jauh lebih irit dibandingkan prosesor Intel X86 sebelumnya yang akan mengurangi baterai sekitar 10-11% dalam pengujian yang sama. Oke, sekarang kita lihat kemampuan chargingnya.
30 menit pertama baterai terisi di 39%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 54 menit. Ini udah tergolong kencang walaupun hanya sedikit lebih kencang dibandingkan acuan kami ya, yang biasanya 2 jam adalah acuan standar kami. Nah, untuk harganya, menurut Acer Indonesia, harga resminya adalah 18.499.000. Nah, selain varian yang ini, ada juga varian yang lain yang pakai Intel Core Ultra 7 prosesor 258V, RAM-nya tentunya 32GB karena 258V, SSD-nya 1TB dengan layar OLED 3K 90Hz. Itu harganya ada di 22.499.000. Untuk bonus pembelian tentunya dapat Microsoft Office Home and Student 2021, jadi udah nggak usah beli-beli lagi atau langganan lagi, tapi tetap dikasih langganan Microsoft 365 Basic selama 1 tahun. Lalu ada juga langganan layanan Game Pass selama 3 bulan. Nah, untuk garansinya itu 3 tahun dan ini mencakup 3 tahun services dan 2 tahun untuk spare parts-nya, serta ada 1 tahun untuk AADP atau Acer Accidental Damage Protection. AADP ini akan memberikan jaminan perlindungan untuk kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pengguna. AADP dapat digunakan 1 kali di tahun pertama setelah pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kapasitas RAM-nya masih 16GB, tapi harusnya masih cukup aman untuk aktivitas yang tidak terlampau berat. Wah, sebetulnya video editing berat-berat juga masih oke sih ya, selama aplikasinya memang dicari yang cocok buat 16GB. Kemudian seharusnya dia bisa disertakan dengan charger yang lebih ringkas dan yang bentuknya lebih praktis gitu harusnya ya. Karena kalau yang ini jadinya agak berat aja. Untungnya kita bisa ganti pakai gun charger seperti dibahas tadi. Nah, dari sisi menariknya, ini adalah laptop dengan prosesor X86 yang baterainya super irit, lebih dari 23 jam, bahkan nyaris 24 jam untuk nonton film. Lalu dia sudah memenuhi sertifikasi Intel Evo Edition terbaru ya. Lalu dia sudah menggunakan Intel Core Ultra 200V series. Jadi mau editing video 4K juga lancar di sini. Mau rendering 3D masih mumpuni asalkan nggak terlalu kompleks dan nggak terlalu rumit objek 3D-nya ya. Mau main game AAA bahkan yang versi ini masih cukup lancar. Apalagi kalau cuma game kompetitif yang ringan-ringan itu, aman lah itu ya. Mau menjalankan software AI aman, bahkan ada NPU di dalamnya. RAM-nya super kencang. Kapasitas SSD-nya juga cukup besar di sini. Layarnya udah pakai OLED 100% DCI-P3, lalu ada konektor USB dan HDMI yang besar juga, ada 2 Thunderbolt 4 di sini, ada Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4, membuatnya kekinian dan feature proof banget. Lalu dia punya 2 pengamanan biometrik. Kemampuan noise cancellation juga luar biasa, bagus banget. Kameranya juga keren banget di 1440p. Lalu dia punya garansi kelalaian pengguna yang AADP tadi. Jadi, Acer Swift 14 AI Copilot Plus PC dengan Intel Core Ultra 5 yang satu nih, cocoknya buat siapa? Ya jelas ini akan cocok untuk kaum road warrior. Pas banget nih, baterai super irit, bodinya juga kecil dan cukup ringan. Mau dipakai kerja di kantor juga mantep, apalagi kalau pekerjaannya cocok sama spesifikasi laptop yang satu ini. Fitur Windows Stereo Effect-nya juga aktif dan ada noise cancellation yang akan membantu saat kita meeting. Mau dipakai untuk editing video atau gambar, nggak ada masalah. Prosesor cukup kencang dan akurasi warna layarnya oke banget. Ada NPU juga yang bisa mengakselerasi fitur AI di software content creation. Mau dipakai untuk programming harusnya juga mantep ya, asalkan software-nya cocok dengan spek laptop yang satu ini. Ya, pada akhirnya kita harus bilang good job Acer yang sudah merilis laptop yang pakai Intel Lunar Lake dengan harga relatif terjangkau, tetapi tetap kencang, fiturnya lengkap dan baterainya sangat irit. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.